Kita ketemu lagi. Kali ini kita akan mereview salah satu rumah yang aku desain dan aku produksi juga, yang terletak di daerah Cimanggis, Depok, tepatnya di klaster Margata Residence. Kalau mau lihat unik interiornya seperti apa, kita lihat yuk. Kita udah sampai. Nah, ini dia nih rumahnya. Kita tengok yuk. Nah, sebelum kita masuk, aku mau jelasin dulu nih, kenapa aku desain ini dengan gaya minimalis modern. Sebelumnya aku mesti menceritakan karakter dari si pemilik rumah. Karakter si pemilik rumah ini hobinya kumpul-kumpul bersama teman-teman. Dan kebetulan pemilik rumah ini hobi main golf. Klaster rumah Margata Residence ini dekat sekali dengan lapangan golf, yang dimana setelah mereka selesai main golf, mereka akan berkumpul bersama teman-teman di rumah ini. Karena rumah ini dibangun pada saat pandemi, makanya aku desain ada bench ini, lalu kemudian ada tempat cuci tangan, dan juga ada planters, karena kebetulan yang pemilik rumah hobi untuk menanam tanaman. Nah, bench ini kita bangun gunanya untuk supaya saat orang-orang datang atau kawan-kawannya berkumpul, mereka bisa tetap saling social distancing. Jadi ini lumayan panjang ya, saya buat sekitar 2,5 meter, dan yang di sana juga, lalu di sana juga kami sediakan tempat cuci tangan. Nah, setelah mereka berkumpul di sini, lalu melakukan protokol kesehatan, mereka bisa masuk deh ke dalam. Nah, sekarang kita berada di bagian paling depan dari rumah ini. Disambut dengan minibar yang saya desain untuk menyambut kawan-kawan daripada si owner. Minibar ini aku desain sebagai representasi daripada karakter si owner yang senang menjamu kawan-kawannya. Jadi pada saat mereka datang, dan ini letaknya persis berhadapan dengan pintu utama, jadi seolah-olah seperti ingin welcoming lah. Nah, masih di ruangan yang sama, di sisi lain pada ruangan ini kami memberikan sentuhan warna coklat dan abu-abu. Kalau kita lihat, rak ini mengadopsi dari desain ala Skandinavian. Lalu kemudian sentuhan kayu ini yang kami buat dengan material plywood dengan finishing HPL. Tapi kami membuatnya dengan serat yang seperti ini. Jadi alurnya kita atur, lalu kemudian pemberian nut pada setiap potongannya. Ini akan memberikan nuansa yang dinamis dan pastinya tidak bosan dibandingkan kalau misalnya HPL kita menggunakan alur-alur yang lurus, horizontal ataupun vertikal. Jadi ini adalah variatif daripada penggunaan HPL. Tali air pada setiap potongan ini kita gunakan sebetulnya hanya untuk memberikan aksen aja agar dari setiap sudut ini terlihat lebih jelas seperti itu. Pencahayaan di ruangan ini kami buat sangat cukup karena kita mengandalkan available lighting, yaitu sinar matahari yang masuk ke dalam rumah. Dan juga untuk dekorasi kita memberikan indirect lamp, indirect lighting ya pada setiap ambalan atau setiap ambalan pada rak ini. Jadi kesan daripada dekorasinya itu dapat gitu. Jadi kalau misalnya kita punya dekoratif art, so we can put here, dan di sini ada indirect lighting untuk menonjolkan sisi artnya yang kita ingin tunjukkan kepada audiens seperti itu. Kita bahas mengenai hanging lamp. Kenapa saya memilihkan hanging lamp yang modelnya seperti ini dengan bubbles, lalu kemudian di setiap branch-nya atau di setiap cabangnya menggunakan bronze, dan kemudian finishing pada setiap tiangnya menggunakan powder spray hitam. Ini karena kita again, ini untuk menyocokkan dengan tone and manner keseluruhan ruangan, yaitu coklat, abu-abu. Nah, ini
ketika dipadu-padankan, kesan daripada modern minimalis itu dapat. Lalu kemudian pemilihan pada light bulb, yaitu yang saya pilih warm white ya. Di sini warm white akan menampilkan sinar yang warna kuning. Sinar kuning itu akan memberikan ambience atau memberikan nuansa yang lebih hangat, lalu kemudian lebih mewah gitu. Sehingga pada saat dia memantulkan cahaya kuning itu pada furniture, kesannya akan lebih nice lagi, lebih bagus lagi. Nah, sekarang kita lihat apa yang ada di ruangan selanjutnya. Yuk! Nah, ini dia. Ini adalah dining room-nya. Dining room-nya ini saya buat nyambung dengan ruangan living room tadi. So, we call this social kitchen. Why is a social kitchen? I tell you. Karena di sini kita terbuka dengan pantry-nya yang saya susun seperti ini. Memang susunannya mendatar. Kemudian pada saat si owner ataupun orang yang sedang mempersiapkan makanan, dia akan lebih mudah untuk membawanya ke area dining table. Bagian pantry, bagian terpenting dari pantry adalah storage. Dimana di sini saya menyediakan banyak storage yang kalau kita lihat di sini ada rak piring, terus kemudian untuk rak gelasnya, dan ini gunanya untuk menyusun seluruh perkakas rumah tangga agar lebih rapi. Lalu kemudian di sini ada backsplash yang kami buat dengan black mirror. Gunanya untuk supaya saat kita mencuci tangan seperti ini atau cuci piring, dia tidak nyiprat langsung ke tembok seperti itu. Top table yang saya gunakan di sini adalah marble, dan marble yang kita gunakan di sini adalah sama seperti yang di minibar tadi, yaitu menggunakan Volakas. Nah, lalu untuk penyimpanan sendok dan garpu, kami juga menyediakan storage seperti ini, gunanya untuk membagi antara pisau, lalu kemudian sendok, garpu, sendok teh, dan segala macam. Nah, kalian pasti bingung kan kenapa saya buat social kitchen ini sehingga dining room nyambung dengan living room. Seperti yang tadi saya bilang, ini adalah rumah singgah di mana si owner hobi berkumpul bersama keluarga ataupun dengan teman-temannya selepas golf. Nah, pastinya karena selepas golf biasanya itu siang, mereka akan berkumpul di ruang makan dan mereka akan makan siang bersama. Nah, ketika makan siang bersama, lalu kemudian mereka akan duduk ngopi di living room ataupun nanti di gazebo, itu semua flow-nya, sirkulasinya akan lebih mudah dan lebih komunikatif. Sebenarnya nggak cukup sampai di sini aja, karena ruang untuk bersosialisasi bersama teman-teman ada di area outdoor juga. Yuk, kita. Nah, ini nih area outdoor yang saya bilang tadi. Enak banget kalau kita bisa ngopi-ngopi, menikmati pemandangan, pasti sambil ngobrol-ngobrol dong sama teman-teman. Sebelum kita naik ke atas, kita review dulu yuk ruangan di sebelah tangga. Nah, di ruangan ini, space ini seharusnya kita bisa manfaatkan untuk console table. Jadi untuk meja pajangan atau mungkin lukisan. Tapi karena eranya pandemi, jadi aku manfaatkan space ini untuk wastafel, untuk orang mencuci tangan. Lalu di sini juga sliding door ini kita manfaatkan untuk toilet tamu. Dan kemudian ada satu kamar yang bisa dimanfaatkan sebagai study room. Jadi selain kamar tidur, kita bisa menggunakan ruangan ini untuk WFH karena pada era ini sekarang lagi zaman untuk working from home. Jadi kita membuat suasana yang lebih homey gitu, kemudian memanfaatkan sudut ruangan ini menjadi meja untuk bekerja. Oke, sekarang kita naik ke atas yuk. Di lantai 2 ini kami khususkan dengan 3 kamar tidur untuk tempat mereka beristirahat. Kita tengok yuk, kita mulai dengan kamar anak kali ini ya. Nah, kamar anak kali ini nuansanya biru muda, kami lengkapi dengan study room dan juga wardrobe di belakang pintu sini, juga kamar mandi di dalam. Di sudut ini kita membuat tempat duduk-duduk kecil
hanya sebenarnya untuk memanfaatkan ruangan saja. Kesana ada area balkon untuk tempat servis area, dan di sini sebetulnya bisa juga untuk tempat keluarga berkumpul sebelum mereka masuk ke kamar tidur masing-masing. Nah, berikut ini adalah kamar tidur yang kedua dengan konsep semi master. Biasanya peruntukannya untuk anak-anak yang mungkin sudah dewasa, atau mungkin ada tamu, guest room, atau mungkin ada sanak keluarga yang ingin menginap. Mereka bisa menginap di sini. Lalu kemudian dilengkapi juga dengan study dengan meja kerja. Lalu kemudian ada lemari, kamar mandi di dalam, dan juga meja rias. Itu. Kita tengok lagi yuk kamar utamanya. Nah, ini dia nih master bedroomnya. Areanya lumayan spacious, dan di sini panjang area ini kira-kira 7 meter dikali 4. Jadi 7 kali 4 ini kita lengkapi dengan backdrop TV. Kalau materialnya saya boleh bahas, di sini kita hanya menggunakan dengan plywood. Lalu finishing yang di sini kita menggunakan veneer. Begitupun untuk area bedhead. Bedhead ini dengan konsep yang sama seperti di living room tadi. Kita menggunakan veneer. Material dasarnya adalah plywood, dan kemudian finishingnya veneer yang disusun secara beralur seperti itu. Di sini kita lengkapi juga dengan meja rias yang sekaligus bisa multifungsi sebagai ruang kerja juga, area meja kerja. Jadi di sini kami lengkapi seperti ada table socket namanya. Table socket di sini dilengkapi dengan 2 colokan listrik, dan di sini ada juga USB. Namun jika tidak digunakan, dia akan lebih ringkas seperti itu. Jadi akan lebih rapih ya. Lalu kemudian untuk area wardrobe, ini yang saya mau perlihatkan nih. Nah, mulai dari handle-nya kami memilih yang seamless, jadi lebih rapi. Kemudian untuk hanger, karena ketinggiannya itu tidak rata-rata, makanya kita gunakan hanger yang bisa ditarik seperti ini. Jadi memudahkan untuk user menggantung baju-bajunya dengan cara menarik hangernya seperti ini. Dan di sana kita lengkapi dengan kloset atau kamar mandi di dalam. Oke guys, jadi sekian dulu ya review dari aku untuk interior design residential. Nanti di episode berikutnya aku akan bahas beberapa project lain yang seperti kantoran, apartemen, lalu kemudian commercial project gitu. Jadi stay tuned and please click like and subscribe and please put your comment down here. Bye bye.